Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, di hari ke-27 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah bertetapan dengan tanggal 20 Mei 2020 Masehi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kita melaksanakan perintah saum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan apa yang disebut nuzulul Quran dan bagaimana prosesnya. Nuzul Quran secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Kata nuzul merupakan masdar kata dasar dari kata nazala yang secara makna memiliki dua pengertian. Pertama, singgah atau menempati. Kedua, turun atau berjalan dari atas ke bawah. Kedua pengertian ini menurut Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani tidak tepat untuk ditetapkan pada Al-Quran, sebab singgah, menepati atau turun itu hanya tepat digunakan untuk sesuatu yang bersifat material, sedangkan Al-Quran tidak demikian. Pakar ilmu Al-Quran itu memaknai kata nuzul secara majaz, yaitu al-i'lam, pemberitahuan. Jadi nuzul Quran berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah nuzulul Quran berarti keterangan tentang kronologis pemberitahuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa nuzul Quran itu terjadi 3 tahap. Pertama, turun ke Lauhul Mahfuz sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz, bahwa yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Surat Al-Buruj ayat 21-22. Menurut Jahir, ayat di atas pada tahap ini Al-Quran turun sekaligus di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak diterangkan cara dan waktu turunnya Al-Quran itu ke Lauhul Mahfuz. Berarti cara dan waktu pada tahap pertama ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi samaid, dunia, langit dunia, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakati inna kunna mungdirin, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Sahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatin min huda furqanin, bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan padanya sebagai petunjuk bagi manusia, dan di penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus pada satu malam di bulan Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar yang disifati dengan Laila Mubarakah, malam yang diberkahi. Ketiga,
turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahap ini Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara berangsur-angsur, yakni pertama ketika hidup di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi dan bertetapan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi hingga 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahirannya. Pada periode ini turun 86 surat atau sekitar 4.780 ayat dan turunnya bukan hanya di bulan Ramadan. Kedua, ketika hidup di Madinah setelah hijrah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari terhitung semenjak hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Pada periode ini turun 28 surat atau sekitar 1456 ayat dan turunnya bukan hanya di bulan Ramadan. Dalam hal ini Ibnu Abbas menjelaskan Yu'issa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'i sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul saat beliau berusia 40 tahun. Fama kusa bima kata salasa asrotan sanatan yuha ilaihi. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun menerima wahyu. Suma umiro bila hijrah, kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah. Fahajaro asro sinina, maka beliau berhijrah dan menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu salasin wasitin, hingga beliau wafat ketika berusia 63 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari jilid 3 halaman 1416. Nomor hadis 3689. Dari berbagai keterangan tersebut, jadi jelaslah bagi kita bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad melalui tahapan-tahapan atau melalui proses, tidak secara sekaligus. Pada tahap pertama turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kedua turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan ketiga turun kepada Nabi secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini untuk jalan dakwah kita berbagi ilmu agama Islam kepada yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Yang mau bertanya bisa di kolom komentar dan jawabannya di video berikutnya, atau saya jawab di kolom komentarnya langsung. Akhirul kalam, aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.